Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, kami dari UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dan ada rekan saya. Silakan. Iya, saya Nani Suryati. Dan saya sendiri Agustiana Solikan. Maksud dan tujuan kami di sini adalah ingin memberikan penyuluhan dan juga sosialisasi. Dan ini ada tentang tema kita, yaitu dampak plastik bagi kesehatan. Sebelumnya rekan saya akan menjelaskan dampak plastik bagi kesehatan kepada kita semua. Kepada Nani dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia hadir untuk mengikuti agenda kita pada hari ini. Jadi di sini kami ingin memberikan penyuluhan terkait dampak plastik bagi kesehatan. Jadi sebelum itu saya akan membagikan beberapa fotokopi terkait materi kita hari ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, di sini pasti kita dalam sehari-harinya kita menggunakan plastik kan ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Baik dari tempat makanan, terus tuh minuman dan segala perabotan rumah tangga lainnya. Nah, sebenarnya plastik itu tidak semuanya sehat dan juga berdampak baik untuk kita. Nah, oleh karena itu penting untuk kita mengetahui kode-kode plastik ini. Maksudnya kode di sini adalah kode daur ulangnya plastik. Nah, bagaimana? Nah, apakah teman-teman semua tahu ada plastik yang memiliki kandungan yang berbahaya sehingga sama sekali tidak boleh digunakan sebagai wadah makanan atau minuman. Kemudian juga ada plastik yang hanya sekali pakai dan ada juga plastik yang berulang kali boleh dipakai. Nah, pertama kita lihat di sini itu ada tanda nomor 1 ya, atau PET. Nah, sebelumnya saya kasih tahu ini kan ada botol. Biasanya itu di bawah sini itu ada tandanya, ada tanda daur ulangnya. Kalau dia nggak angka, dia biasanya tertulis hurufnya. Kalau nggak PET atau PP gitu, ada tulisannya di sini. Ini juga nih ada contohnya di sini. Nah, ini
Mungkin bisa dilihat ada kan tanda nomor 1. Nah, itu berarti dia golongan ke nomor PET. Nah, polyethylene terephthalate nih contohnya seperti air mineral, terus juga ada botol jus. Nah, PET ini hanya dipakai 1 kali, tidak boleh dipakai berkali-kali. Mengapa? Karena dia mengandung zat lapisan polimer pada botol, akan meleleh dan menyebabkan kanker jika ini digunakan dalam jangka panjang. Seperti itu. Karena lapisan polimer ini dalam botol yang meleleh tadi itu mengeluarkan zat karsinogenik, yaitu zat yang pemicu kanker tersebut. Nah, hal ini dapat memicu kanker jika kandungan plastik ini dipakai dalam jangka panjang kayak gitu. Jadi dia hanya dibolehkan memakai 1 kali. Kan biasanya kita sering lihat tuh ibu kita misalkan, atau kita pernah memakai bekas botol air mineral tuh ya, itu untuk air es lagi, untuk berulang berkali-kali kayak gitu. Apalagi ini dapat berbahaya jika kita pakainya tuh dikasih air panas gitu di dalamnya, jadinya akan menyebabkan bahaya jika itu dipakai secara berkepanjangan kayak gitu. Oleh karena itu dianjurkan hanya 1 kali pakai kayak gitu. Nah, kemudian kedua ada HDPE atau high density polyethylene. Nah, contohnya di sini ada botol susu cair, jus, botol lotion, botol alat kecantikan. Nah, ini jenis ini baik karena digunakan mampu untuk mencegah reaksi kimia antara plastik HDPE dengan makanan di dalamnya. Jadi kalau teman-teman menemukan kode 2 atau huruf HDPE, itu termasuk dalam golongan baik ya. Tadi yang PET itu tidak baik, kemudian yang kedua ini HDPE itu baik. Nah, terus juga di sini ada V ya, atau PVC, polyvinyl chloride. Nah, contohnya itu ada botol minyak goreng dan pembersih kaca. Nah, ini nih jenis ini juga bersifat stabil, kuat dan tahan cuaca, serta memiliki ketahanan kimia yang baik. Biasanya ini digunakan untuk pipa kayak gitu, terus botol minyak goreng dan juga pembersih kaca. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk makanan karena bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Teman-teman bisa dilihat di situ juga. Jadi plastik yang golongan PVC ini tidak baik jika digunakan untuk wadah makanan atau minuman kayak gitu ya. Terus keempat itu juga ada LDPE atau low density polyethylene. Nah, contohnya di sini ada plastik makanan beku, plastik roti, wadah mentega atau margarin. Nah, ini termasuk golongan yang baik digunakan. Nah, plastik ini nih dibuat dari minyak bumi. Nah, biasanya dipakai untuk kemasan atau tempat makanan. Nah, namun bahan ini nih sulit untuk didaur ulang kembali. Dan bahan ini baik juga untuk wadah makanan karena sulit bereaksi secara kimia antara wadah makanan dengan makanan yang dikemas tadi. Kemudian yang kelima ada PP atau polipropilen. Contohnya itu ada botol saus, sirup, sedotan, tupperware, botol bayi. Nah, ini termasuk
hingga saat ini termasuk golongan yang baik gitu untuk digunakan. Nah, kemudian yang golongan keenam itu ada polistirin. Nah, contohnya ini ada wadah styrofoam, bahan sendok atau garbuk plastik. Nah, ini contohnya kita sering temuin ya, sekarang tuh udah ada mie kemasan itu kan, makanan instan itu ya, bahannya styrofoam ya kan. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi itu kalau sudah pakai itu ya sekali aja, jangan dipakai lagi, disimpan gitu ya, karena bahan tersebut tidak baik. Seperti itu. Nah, oleh karena itu ini harap dihindari karena dapat merusak kesehatan otak atau sistem saraf kayak gitu. Kemudian yang ketujuh itu ada other atau lainnya. Jadi other ini nih selain dari 6 poin tadi. Nah, jenis other ini dapat ditemukan pada tempat makanan, minuman, suku cadang mobil, dan mainan anak-anak, dan botol susu bayi. Nah, other ini ada jenisnya, ada ABS dan SAN, dan juga ada PC. Kalau ABS dan SAN ini baik ya untuk digunakan. Contohnya itu ada botol termos dan juga mangkok. Nah, bahan ini juga sangat baik sebagai wadah makanan dan minuman itu karena memiliki resisten atau ketahanan yang tinggi terhadap reaksi kimia. Biasanya SAN ini selain untuk botol termos dan mangkok juga sebagai bahan kayak sikat gigi kita itu juga termasuk dalam ABS dan SAN gitu. Ini maksud yang SAN ini ya, Mas. Kalau yang SAN contohnya kayak sikat gigi, termos, piring gitu. Kalau ABS-nya ini biasanya mainan Lego anak-anak itu masuk dalam ABS. Jadi kalau mainan anak-anak yang berbahan ABS itu berarti aman. Nah, kemudian kalau PC itu berbahaya, dapat merusak sistem kromosom dan juga hormon. Kemudian menurunkan kualitas sperma dan sistem kekebalan, contohnya gelas plastik dan juga botol minum kayak gitu ya. Ini sangat tidak dianjurkan sebagai wadah makanan atau minuman kayak gitu. Nah, biasanya kan orang mencuci botol susu ya, botol susu biasanya ibu-ibu mensterilkannya tuh dengan direbus gitu. Nah, kalau untuk jenis PC ini tidak baik kalau misalkan mensterilkannya itu direbus. Untuk jenis PC ya, bukan jenis yang lainnya gitu. Jika botolnya jenis botol dotnya misalkan jenisnya PC itu kurang baik, misalkan disterilkannya direbus tadi atau menggunakan air panas kayak gitu. Nah, itu tadi. Nah, bagaimana sih memilih plastik yang aman? Di sini sudah tertera ya, sebisa mungkin simpan makanan atau minuman dalam gelas atau stainless steel. Kemudian kedua, pilih plastik dengan kode 5, 2, dan 7 SAN dan ABS. Berarti nomor 5 tadi masuk ke PP ya, polypropylene. Kemudian kedua ada HDPE, high density polyethylene. Kemudian nomor 4 ada low density polyethylene. Kemudian nomor 7 SAN dan ABS. Nah, hingga saat ini tuh untuk masih banyak perdebatan gitu terkait mana sih yang boleh dipakai dan mana yang nggak boleh dipakai. Jadi saran kami, jika misalnya kita masih ragu-ragu nih untuk memilih, maka pilihan yang terbaik menurut kami adalah yang PP tadi ya, PP bagian PP polypropylene dan juga SAN dan ABS kayak gitu.
Nah, kalau misalkan kita mau simpan makanan atau air, bahan yang baik itu menggunakan yang berbahan kaca gitu, agar aman jika kita masih ragu. Selain itu juga kan kalau kita misalkan kita menggunakan bahan kaca, kita juga dapat mengurangi dari pencemaran lingkungan tadi, seperti plastik-plastik ya, kita mengurangi bahan-bahan plastik. Kita lihat sendiri juga banyak lingkungan yang tercemar karena plastik, termasuk juga laut kita. Jadi kita menjaga pencemaran lingkungan. Jika lingkungan kita baik, maka insya Allah pun akan kembali ke diri manusia, semua akan baik gitu. Nah, itu mungkin untuk salah satu kreatif nih, untuk kita kan banyak plastik ya di lingkungan kita kan. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan plastik-plastik tadi dengan bahan-bahan yang kreatif seperti itu. Nah, nanti ada sedikit praktek ya Kak ya. Iya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kak Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nani. Jadi selanjutnya kita akan memanfaatkan beberapa bahan plastik ya. Kalau dibuang kan bisa menyebabkan lingkungan kotor. Lebih baik kan kita daur ulang, kemudian bisa mempunyai nilai jual yang bagus gitu kan, dan kita juga mendapatkan keuntungan. Di sini yang kita pakai ada botol sama sedotan, dan nanti botolnya ini kita bakalan bikin pot ya Kak, pot kan, dan sedotannya ini bakal kita bikin bunga. Ya, ada kegiatan sedikit lah nanti. Ya, nanti kita bakalan praktek bikin ini ya, daur ulang bahan bekas. Apalagi kan sekarang musimnya nanam-nanam tuh. Ya, jadi mencari sedikit kegiatan gitu kan. ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita langsung praktek aja ya. Terima kasih atas waktunya kami ucapkan. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dan perilaku yang tidak baik. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kita pertama akan membuat pot ya. Di sini ada contoh kecilnya aja. Jadi teman-teman kalau misalkan ada ide lain boleh banget kita sama-sama belajar. Jadi keluarkan semua ide-idenya. Jadi pertama di sini kita akan menggunakan botol ya, botol mineral. Jadi yang pertama itu kita buka dulu. Pertama kita potong. Teman-teman boleh langsung praktekkan juga. Nih. Guntingnya ada berapa? Dua. Mau kelompok atau gimana? Saya lihat aja nih. Satu aja. Apa mau yang kecil? Itu ada yang kecil juga. Yang kecil juga bisa. Tinggal dipilih aja. Satu aja dia doang gitu. Oh, kelompok ya berarti ya. Boleh langsung berembuk boleh. Berembuk. Itu guntingnya. Segini kakak. Ini yang garis atas ini ya. Garis atas. Terlalu bawah ternyata. Untuk potnya ini ada gunting, terus botol mineral. Terus untuk mewarnainya di sini kami menggunakan pilok. Tapi kalau teman-teman mau pakai pewarna lain, mungkin cat atau apa, bisa banget. Oke, terus kita
Kalau misalkan ada spidol kita ini ya buat batas gitu maunya seberapa. Oh, Jadi kayak tiga. begini. Mungkin batasnya ini ya, yang ini nih. Ada kan? batas Potongnya terlalu terlalu. Ya nggak apa dikira-kira aja deh. Diturunin nanti ininya. Nah, Ini apa yang penting kamu ikutin? Bagi berapa ini? ukurannya ya Segini-gini, Segini speed. kurang lebih 1 cm kah? ya, enggak 4 cm lah, Oh, gede 4 cm. Soalnya nanti kan mau dibuat kayak ini. itu nggak gede. Ya itu itu kelebihan ya. 1 cm. gede-gede. Oh, gede dulu. Jadi 4 bagian gitu kah? Buat aja kecil-kecil gini. Sama kayak gini. Ya saya contohkan dulu ya. Nanti ini dibuat musik aja ya. Langsung dicepatin. Iya, langsung dicepatin aja buat musik. Yang penting penjelasanku yang awal tadi. Kan gunting-gunting kan kebablasan baru. Tadi kan aku bilang ambil dulu orang kamu potong aja. Guys, buat kalian pendek kali lah. Iya, karena kami tadi Pendekan mereka potongnya. anu ya. Kalau semangat dia motongnya Ren. Ini mencong. Kayaknya kepanjangan deh iniannya kalian. Udah. Udah. Nah, habis itu di gini kan. Dilipat. Ya, gini ya. Buat gini semuanya. Semuanya. Sini aku yang megang ini sama Yuli yang dilipat. Dua aja lagi. Dia megang ini. Coba deh lihat kameranya Tin. Siapa itu? Soalnya ini kemarin aku salah itu kebanyakan aja dia. Udah kan ya? Iya udah. Nah, baru di gini ini dimasukkan gitu loh kayak dianyam. Dianyam kan? Gini dilekuk-lekukin gini aja. Ini sambung terus. Ini nambah. Kalau tempat kalian bisa masuk, punya aku nih kayaknya nggak bisa. Lu lepas kan? Punya aku yang gagal guys. Kurang panjang punya aku. Iya, ini kurang panjang. Ini laku lagi. Kok jadi gede banget? Gitu, kok jadi gitu? Gimana enggak? Nah, gini dia. Kepanjangan kan?
sedotan ya teman-teman. Jadi pertama sedotannya kan kita pipihkan dulu, baru nanti kita potong kecil-kecil kayak gini aja ya. Habis itu untuk tangkainya kita pakai tusukan sate, kalau enggak lidi itu kan ada. Baru kita kasih double tip dikit aja buat di ujungnya kan. Terima kasih teman-teman. Jadi ini tadi ya yang kita buat. Ini cuma untuk contoh aja. Ini kalau untuk diperbanyak pasti bagus. Terus dibuat pot. Nah ini yang tadi kita buat. Teman-teman bisa praktekkan di rumah. Pasti masih banyak kreativitas lainnya sih yang dari bahan plastik ini ya. Gak cuma dari ini aja. Ini contoh kita. Semoga dengan apa yang kita berikan tadi, informasi tadi dapat bermanfaat, dan semoga kita dapat mengurangi sampah plastik dan menjadikan sampah plastik menjadi lebih kreativitas lagi dan juga bermanfaat tentunya untuk kita, agar lingkungan kita ini tetap terjaga dan kita semua sehat. Dan cukup sekian dari kami. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share.